Hai, saya Andreas Bordes dan kali ini saya akan share tentang kenapa kok kita harus membuat sebuah goal. Dan kan kita juga sebentar lagi akan masuk ke tahun baru, biasanya kita akan membuat resolusi baru dan sebelum nanti di video selanjutnya saya share tentang bagaimana caranya, sebelumnya saya share dulu kenapa sih kok kita harus membuat goal seperti itu. Nah, yang paling alasan pertama kenapa kita harus membuat goal adalah agar hidup kita jadi jauh lebih seru. Loh, kok bisa? Nah, misalnya gini, misalnya kita main basket atau main sepak bola seperti itu. Kita main sepak bola, main basket karena seru karena ada tujuannya yaitu mencetak angka sebanyak-banyaknya dengan cara masukkan bola ke ring atau kita masukkan bola ke gawang. Itu yang seru. Bayangin kalau kita main bola tapi gawangnya nggak ada, men. Kita main bola tapi loh gawangnya nggak ada, cuma ngoper-ngoper doang, pastinya nggak seru kayak gitu. Jadi jauh lebih seru karena ada tujuannya. Dan sama juga dalam hidup. Kalau di hidup ini kita nggak punya tujuan atau apa yang ingin kita capai, hidup ini jadi kurang seru. Hidup ini jadi jauh lebih seru ketika kita punya tujuan yang membuat kita semangat ketika bangun tidur dan rasanya apinya dalam diri kita keluar dan kita selalu bergairah untuk mencapai tujuan kita dan menjalani hidup ini. Alasan yang kedua, kenapa kok kita harus mempunyai goal adalah untuk agar kita bisa memfokuskan sumber daya kita. Karena sumber daya kita terbatas, kita harus bisa memakainya dengan semaksimal mungkin. Caranya gimana? Yaitu dengan memiliki goal. Kalau kita tidak memiliki goal, kita akan menghabis-habiskan sumber daya kita. Misalnya contoh, dulu ketika saya SMA, saya belum punya goal. Saya ingin menjadi apa ya ketika besar nanti seperti itu. Akhirnya saya ikut-ikutan, teman saya paling banyak mereka masuk IPA seperti itu. Akhirnya saya juga ikut-ikutan gitu, masuk IPA. Dan ternyata goal mereka itu berbeda dengan goal saya. Dan saya baru sadar bahwa panggilan hidup, panggilan jiwa saya adalah saya ingin jadi seorang psikolog seperti itu. Saya sangat senang dengan perilaku manusia dan saya kurang tertarik dengan eksakta seperti itu, yang hitung-hitungan ataupun yang sains seperti itu. Akhirnya selama kurang lebih 2 tahun saya bergelut di dunia IPA tadi. Ya saya tidak menyesal tapi saya belajar banyak hal seperti itu. Tapi kalau misalnya bisa dilihat lagi lebih dalam lagi, saya menghabiskan banyak waktu untuk hal yang tidak, yang kurang sesuai dengan tujuan saya. Saya menghabiskan banyak energi saya untuk belajar seperti itu, sin kos tangan dan macam-macamnya, dan sekarang saya tidak pakai di pekerjaan saya seperti itu. Dan juga saya uang juga untuk les sana les sini, dan ternyata uh, tidak terlalu dipakai ketika saya besar ini seperti itu. Nah, itu adalah salah satu efek kalau kita tidak mempunyai goal. Maka dari itu pastikan Anda mempunyai goal agar Anda tahu Anda bisa memaksimalkan energi Anda, waktu Anda, tenaga Anda, uang Anda untuk hal-hal yang sesuai dengan tujuan Anda. Jadi istilahnya nggak mubazir seperti itu. Jadi Anda harus mempunyai goal. Alasan yang ketiga, yang terakhir adalah uh, goal Anda harus tertulis. Why? Karena di Yale University pernah meneliti bahwa ada satu kelompok anak yang mempunyai goal tetapi tidak ditulis, hanya dalam pikirannya saja. Tetapi di kelompok kedua adalah anak-anak yang mereka punya goal, mereka tulis, taruh di kamarnya, dilihat setiap hari, dan ternyata orang yang menulis dan menaruh goalnya tadi dilihat setiap hari, mereka mempunyai income jauh lebih besar daripada yang hanya di angan-angan saja, tidak ditulis seperti itu. Nah, maka dari itu nanti ketika setelah di video setelah ini kita akan praktek tentang bagaimana kita bisa membuat resolusi seperti itu, membuat goal kita untuk tahun depan seperti itu. Dan Anda wajib silakan dipersiapkan kertas, bolpen, nah untuk coret-coret karena kita akan mulai menulis, dan dengan membuat goal adalah step awal Anda mencapai tujuan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.